Saatnya Anda menyaksikan informasi ekonomi dan bisnis di Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, ada informasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang merespons nilai tukar rupiah yang hampir menyentuh level psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Purbaya yakin nilai rupiah akan menguat secara perlahan. Purbaya bilang tidak ada alasan nilai tukar rupiah memburuk jika perbaikan dan roda ekonomi nasional berjalan dengan baik. Purbaya optimistis rupiah akan menguat 2 pekan ke depan. Ia menambahkan performa IHSG yang mencetak rekor tertinggi akan berdampak pada masuknya modal asing ke dalam negeri. Setelah melakukan rapat bersama DPR, Purbaya menilai perkembangan ekonomi akan lebih cepat karena adanya kebijakan sinergis antara Kementerian Keuangan, Bank Sentral, OJK hingga LPS. Ekonomi akan meningkat. Tapi yang penting adalah gini, ketika fondasi ekonomi kita perbaiki dulu, ekonomi asli di dalam negeri akan meningkat. Orang akan melihat tuh, modelnya bagus, investor akan balik ke sini, termasuk investor asing. Anda lihat di pasar modal akan menaikkan. Pasar modal nggak mungkin naik kalau nggak ada investor asing yang masuk ke sini juga. Jadi harusnya kalau lihat dari itu sih supply dolar harusnya nggak kekurangan ya. Cuman Anda mencari ke Bank Sentral apa yang terjadi, saya nggak tahu. Jadi ekonomi kita kalau kita jaga terus dan kita akan memperbaiki terus ke depan, rupiah akan cenderung menguat. Jadi untuk spekulator jangan baru ambil posisi yang kalau beli depan ya. Kira-kira fondasi ekonomi kita akan terus membaik. Bersumber dari kurs tengah alias Disdor Bank Indonesia, sejak awal Januari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini terus tertekan. Pada 2 Januari, rupiah berada di level 16.725 per dolar AS dan terus melemah hingga menembus posisi terendah pada 20 Januari di level 16.981 per dolar. Pada 21 Januari ini menguat tipis di 16.963 per dolar. Sejumlah analis bilang banyak faktor yang menyebabkan rupiah kian loyo, diantaranya pelebaran defisit fiskal hingga tekanan inflasi. Saudara, selesai jeda Kompas Bisnis akan kembali dengan informasi dari World Economic Forum 2026 yang digelar di Davos, Swiss. Ini akan dimanfaatkan pemerintah untuk menjangkau investor sebanyak-banyaknya. Informasinya usai jeda, kami kembali. Saudara, Bank Indonesia menjelaskan pelemahan rupiah saat ini diakibatkan oleh kombinasi faktor eksternal seperti rencana invasi Amerika dan domestik termasuk Bursa Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ekonom Universitas Indonesia Jahan F. Rezki mengingatkan risiko saat fiskal lebih dominan ketimbang moneter. Juga ada faktor-faktor domestik, tentu saja tadi kami sampaikan aliran modal asing keluar, juga karena juga ada kebutuhan falas yang besar dari sejumlah korporasi termasuk oleh Pertamina, PLN maupun juga Danantara, dan juga persepsi pasar. Ini persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan juga proses pencalonan deputi gubernur. Yang tadi kenapa kami tegaskan bahwa proses pencalonan deputi gubernur adalah sesuai undang-undang tata kelola dan tentu saja tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia yang tetap profesional dengan tata kelola yang kuat. Dan tentu saja pelemahan nilai tukar itu juga terjadi di berbagai negara. Kita ke point of view masalah moneter, Pak Jahan. Tadi kita bermain di pertumbuhan kredit. Sebenarnya BI rate 4,75. Kategorinya mana sih? Ketat atau longgar? Karena kalau dibilang
orang ketat, ini trennya turun loh. Turun, ya. Dan BI adalah salah satu bank yang paling agresif di dunia untuk menurunkan suku bunga. Iya, itu juga menandakan bahwa memang dalam beberapa periode terakhir mungkin mandat BI nggak hanya stabilitas lagi ya, tapi juga growth. Ya, karena kan kalau dalam teori ini ya, ketika suku bunga turun kan harusnya orang berani untuk meminjam, karena kan suku bunga pinjamannya akan semakin turun. Walaupun nggak terlalu terlihat tadi di pertumbuhan kredit ini. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang sangat kita cukup was-was ya. Kenapa? Karena once kredibilitas ataupun independensi dari Bank Indonesia atau Bank Sentral itu hilang, itu pasti cost-nya terhadap nanti stabilitas, terhadap inflasi, terhadap stabilitas keuangan Indonesia. Nah, balik ke pertanyaan Bu Mega tadi, apakah 4, sekian% itu udah cukup rendah, cukup tinggi? Pertanyaan adalah, apakah itu menjawab isu non-ekonomi tadi yang saya bahas di awal? Jadi, pemerintah bisa aja tuh nurunin suku bunga secara agresif, tapi kalau pelaku usaha masih nggak yakin dengan kebijakan yang akan diambil, masyarakat juga masih takut dengan kondisi ekonomi ke depan, mau diturunin sampai 0 pun kayaknya nggak akan banyak perubahan tuh ya. Jadi saya rasa memang upaya yang harus dijaga dan juga dibangun tadi dari sisi fiskal kan defisit dijaga, dari segi BI mungkin yang kita perlu jaga adalah independensi dari Bank Sentral. Jadi jangan sampai kebijakan Bank Sentral itu didrive oleh permintaan dari Presiden, permintaan dari Fiscal Authority, yang pasti akan memberikan bias dalam kebijakan. Dalam teori moneter itu kita paham bahwa kalau misalnya central bank itu semakin tidak independen, dan kita melihat itu di Indonesia sekarang, ya banyak fiscal dominance ya, kebijakan moneter sangat didrive oleh fiscal policy, itu biasanya akan memberikan fluktuasi dalam inflasi nanti. Itu terjadi contohnya di mana? Turki. Turki kan gubernur bank sentralnya itu punya hubungan dengan Presiden Erdogan. Sekarang lihat aja tuh fluktuasi dari inflasinya. Nah ini kan akan costly, karena once inflasi itu meningkat, siapa yang merasa dampaknya? Masyarakat.